Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, it's been a long time teman-teman, sorry Kanidia baru bisa balik lagi. Insya Allah kali ini kita bakal bahasin prediksi soal UTBK tahun 2000, UTBK ekonomi ya tahun 2022. Ya hopefully ini bisa membantu kalian untuk bisa mencapai skor maksimal di UTBK kali ini. Kanidia sih targetnya mau upload soalnya tiap hari, tapi ya nanti kita lihat ya apakah bisa terrealisasi apa enggak. Dan mari kita langsung jawab soalnya ya. Number one, pada hakikatnya permasalahan pokok dalam ekonomi itu berkaitan dengan apa? Apakah banyak miskin, pengangguran, langkah, harga barang mengalami kenaikan, atau banyak banget pilihan. Jadi kalau ditanya kenapa sih ilmu ekonomi muncul di muka bumi, itu hanya karena ada satu alasan khusus teman-teman ya. Jadi masalah yang paling inti di ekonomi itu adalah ada yang kita sebut sebagai kelangkaan atau scarcity ya. Nah, si kelangkaan ini sendiri sebenarnya kalau dijabarkan lagi nanti kita akan tahu bahwa dia itu merupakan hasil dari dua kondisi yang terjadi secara bersama-sama. Kondisi apa yang pertama Kak? Yang pertama, kebutuhan manusia itu sifatnya sangat tidak terbatas ya. Jadi kita nggak ada puas-puasnya gitu ya. Nah, sementara si sumber daya atau yang nggak harus ya sumber daya lah, alat pemuas kebutuhan ya biasanya disebutnya, itu bersifat sangat terbatas. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya unlimited ini, si alat pemuasnya terbatas. Dari suai nanti akan muncul problem yang namanya kelangkaan. Jadi sebenarnya kita cuma pengen mengatasi si kelangkaan ini. So best answer adalah bagian C ya, semoga bisa dipahami. Nomor 2, berikut yang termasuk prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu sebenarnya teman-teman ya masih banyak mungkin orang di luar sana yang salah paham. Oh, berkorban sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya ya. Nah, itu salah teman-teman ya, nggak masuk akal kalau kita mau berkorban 1000 ya kan untuk hasil 1 triliun. Ya kali, nggak mungkin lah ya. Jadi actually di dalam kenyataannya prinsip ekonomi itu ada dua pilihan. Kalau misalnya kalian bilang, Kak saya masih tetap pengen berkorbannya 1000 aja karena emang dananya cuma segitu, boleh nggak? Ya boleh, minimum bisa banget kok. Kamu pengorbanannya minimum. Tapi ya kalau kamu cuma punya 1000 nih ya jangan expect sampai 1 triliun lah ya. Paling cuma beberapa ribu doang kan. Makanya nanti disebutnya kalau di ekonomi kita bilangnya hasilnya tertentu. Ya tertentu ini artinya ya nggak jauh-jauh amat lah ya dari pengorbanan kamu yang juga nggak banyak gitu. Nah terus kalau misalnya aku pengen dapat hasil yang sebanyak-banyaknya Kak sampai triliunan bisa nggak? Oh bisa, kamu bisa mendapatkan hasil paling maksimum ya, hasil tertinggi yang bisa kamu dapatkan. Oh sorry ini gimana nih? Hasil maksimum. Tapi ya kalau mau dapat 1 triliun ya pasti investasinya juga nggak dikit kan. Nah kita bilangnya kalau di ekonomi itu bukan pengorbanan nggak dikit ya, bahasanya udah ada, kita bilangnya tertentu. Nah, jadi yang perlu di-highlight di sini tuh ya, kalau kita ngomongin si prinsip ekonomi, apapun bunyi prinsipnya, salah satunya mesti ada yang tertentu. Kalau dua-duanya di-combine Kak, ya salah juga. Dua-duanya satunya minimal, satunya maksimal juga salah. Jadi best combination itu ya udah yang kayak gini gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja kata-kata pengorbanannya ya, karena bisa jadi menggunakan istilah yang lain. Usaha boleh kayak soal ini. Nah, sekarang kita have a look untuk nomor 2. Prinsip ekonomi, usaha masuk salah, berkorban sedikit salah. Nah nanti jawabannya kalau kalian lihat adalah yang D ya, pengorbanan tertentu hasil sebanyak-banyaknya. Jadi dia case-nya mirip yang prinsip kedua yang kandidat tulis di sini. Oke, semoga bisa dipahami. Next, number 3, yang termasuk masalah pokok ekonomi modern. Jadi masalah pokok ekonomi modern itu di ekonomi ada 3 ya. Itu simple banget. The first one is what, second one is for whom, last one is how. Ya ini kebalik sih, biasanya how yang peringkat 2 ya. Ya tapi nggak masalah, sama aja kok ya how-nya yang peringkat sih urutan 2 atau 3. Nah biasanya tuh ini mesti diartiin, kita nggak bisa mengartikan sebenarnya secara literal aja. Oh itu what itu apa ya Kak? Bener itu artinya adalah apa, tapi kalau di ekonomi di masalah pokok ini ada tambahannya lagi nih teman-teman. Apa dan berapa banyak. Nah apaan tuh Kak yang berapa banyak dan apa? Yang diproduksi. Nah itu tuh ya. Jadi kata what itu nggak sesimpel what apa udah beres kayak gitu, lebih di-elaborate lagi. Nah for whom itu kalau kita artiin kan sebenarnya untuk siapa ya. Nah ditambahin lagi untuk siapa si barang itu diproduksi atau jasa itu diproduksi. Last one how itu artinya kan gimana tuh. Nah gimana
cara memproduksinya tuh. Ya jadi ada kesamaan ya antara ketiga masalah pokok ini, semua berkaitan dengan how to produce ya. Bukan how to produce ya, ada produksinya gitu. Nah sekarang kita lihat ya yang mana sih masalah pokok ekonomi modern. Biasanya sih ada yang langsung nulis what how for whom secara literal ya, maksudnya kayak langsung kayak gitu aja kata-katanya, tapi kadang ada yang kayak soal cerita. Nah kayak soal nomor 3 ini, si Alfian kan pengen buka usaha nih. Dia katanya galau, tas apa sepatu ya yang pengen aku jual. Nah ini masuk nggak sih? Ya masuk dong, dia masih galau di masalah what ya kan, masalah satu. Nah mau jual tas apa sepatu. Terus pengelola usahanya itu sebaiknya bagaimana cara memproduksinya? Apakah bagaimana cara mengelola usahanya sendiri apa sama orang lain? Mungkin kalau orang lain permodalannya jauh lebih mudah kayak gitu, atau ya mungkin dirasa ada kelebihan atau kekurangan. Nah ini masuk di ya how ya kan. Terus usahanya sekarang apa nanti? Nah ini kan kalau dicari kan artinya when ya, dan di masalah pokok nggak ada when ya. Terus segmennya untuk remaja, bocil apa untuk orang tua? Nah ini pasti untuk yang masalah yang ketiga nih, for whom ya. Di mana itu juga nggak ada where ya. So best answer adalah 1, 2, dan 4 part B. Kayak gitu, semoga bisa dipahami. Sorry tulisan kan ini nggak indah ya. Udah lama nih nggak nyatet nih. Fungsi produksi adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara apa. Biasanya sih kalau kita ngelihat fungsi produksi yang paling simple, yang satu variabel aja ya, itu kita bakal ketemu key sama dengan fungsi dari labor. Ya jadi atau ada yang bilang kayak gini ya, ini adalah total produk. Nah ini adalah fungsi dari labor. Labor itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya adalah tenaga kerja. Dan tenaga kerja itu masuk dalam kategori input. Itu ada 4 ya, udah kali dia sering mention sih. Jadi ini ada yang bilang biasanya output itu adalah fungsi dari input. Nah input semuanya ada 4, tapi kalau di sini yang paling simple, the simplest one itu pakai satu input aja. Nah sekarang kita melihat hubungannya antara apa, berarti ya ini pasti hubungannya antara output dengan input ya. Mana jawabannya? Faktor produksi dengan produksi marginal nggak ada MP ya, ini fungsi ya, nggak ada yang marginal. Biaya, nah kalau biaya itu bukan fungsi produksi tapi fungsi biaya produksi, jadi harus hati-hati banget karena ini lumayan tricky teman-teman ya, beda satu kata aja kita bisa salah ya. Tingkat produksi dan biaya, sekali lagi nggak boleh pakai biaya ya. Faktor produksi nama lain dari input, dan produksi yang dihasilkan ataupun output ya. So ini adalah jawaban yang paling benar. Banyak-banyak memahami istilah-istilah lain di ekonomi teman-teman, biar kalian gak terlalu kaku dan gak kaget juga nanti kalau istilahnya berbeda ya. Dan insya Allah kan ini udah punya banyak videonya, nanti dicek playlistnya yang baru main kesini ya, mikro ataupun makro dan juga akuntansi. Insya Allah materinya udah lumayan banyak untuk membantu kalian mendapatkan yang kalian inginkan. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Sumbu vertikal dan horizontal pada kurva total produk merupakan, nah kalau tadi ini adalah fungsinya, ini si TP juga punya, punya kurva ya. Nah kalau kalian lihat sih, harusnya udah jelas ya, kalau di matematika, kalau ada fungsi dan dibuat kurva ya variabelnya harusnya sama aja. Jadi kalian udah bisa bilang, berarti variabelnya input dan output ya kak. Iya benar, dengan tadi kita udah bilang bahwa si input itu kalau di yang paling sederhana pakainya L ya. Jadi di kurva TP sendiri, sumbu yang di sini nih, yang bawah, yang hori itu adalah L, sementara di sini itu adalah output. Kadang diistilahin juga TP, ya sama aja ya. TP, MP dan kawan-kawannya. Nah karena ini bicara TP jadi TP aja. Kurvanya kayak gini teman-teman, swing like this. Ya sorry nggak terlalu smooth. Ini adalah kurva total produk ya. Nah kalau ditanyain biasanya itu ya paling sering itu cuma hafal, orang-orang di sana cuma hafal kurvanya doang, tapi nggak inget sumbunya. Nah itu gawat ya. Jadi belajar dari soal ini kalian mesti siap untuk segala kemungkinan, termasuk kalau ditanyain apa sih sumbunya. Ya sumbu vertikal adalah output, dan sumbu horizontalnya adalah tenaga kerja atau labor ya. Biasanya sih bahasa Inggris soalnya ya. Jadi terbiasalah dengan Inggris ekonomi, karena sedikit banyak mau tidak mau juga banyak yang bersinggungan dengan hal itu ya. Oke, next number 6. Saat TP maksimum, produksi marginal adalah 0 ya. Kan ini dia lanjutin aja gambarnya ya. Jadi ini adalah TP, dan kalau kalian lihat itu ada titik yang kan ini dia tandain ya. Ini adalah titik yang paling tinggi dari si MP ya. Kok MP sih? Si TP ya. Kan ini dia bilangnya TP maksimum aja. Tadi gedein deh. Aduh sorry ya, tulisannya kok kayak gini ya.
Sorry, ini udah lama nggak nyatet kali ya. TP maksimum di sini. Nah, ternyata kalau kita ngomongin tentang kurva produksi, kita bakal dapat ada 3 kurva sih ya. Kali dia gambarin semua. Sebenarnya ini udah kali dia jelasin juga materinya, silakan dipelajari di materi mikro. Nah, materi mikronya itu agak banyak. Jadi kan dia sangat merekomendasikan untuk mempelajari semuanya ya. Nah, untuk kalian yang waktunya udah mepet, berdasarkan pengalaman Kanidia, soal UTBK itu paling banyak soal mikro. Jadi kalau mau diprioritaskan boleh ke mikro dulu ya. Next kita mau gambar kurva MP. MP itu kayak gini gambarnya teman-teman. Aduh ya Allah, sorry ya. Ini kelihatan nih udah jarang gambar ya. Marginal product. So kalau kita lihat di sini ya, di kondisi yang ini, anggap saja di sini udah pas ya posisinya. Di sini itu karena dia pas menyentuh sumbu horizontal, maka nilainya pasti adalah 0. Nah, dan kalau kalian lihat ini kan dia udah buatin garis bantu, ternyata kondisi MP0 itu berlaku tepat saat si TP lagi maksimum. Jadi itu udah kayak paten di ekonomi. TP lagi maksimum fix, MP pasti 0 ya. Gitu, nggak ada kondisi yang mungkin terjadi. So kalau ditanyain TP maksimum produksi marginal atau MP0 itu udah bener pakai banget ya. Next, produk marginal atau tadi kita istilahin MP ya. Tonton video Kanidia karena Kanidia nggak akan bahas terlalu detail berapa banyak produksi bertambah karena bertambahnya beberapa. Mungkin ada yang cuma ingat, oh kalau apa sih namanya marginal itu kan tambahan. Oke, bener, tapi jangan sampai situ aja. Kalimat yang paling sering menipu itu adalah di sini nih, tambahannya bukan beberapa tapi mesti satu aja ya, 1 unit, 1 orang, dan pokoknya 1 gitu ya. Kalau udah nggak pakai kata 1 maka itu salah, walaupun dia bilangnya bertambah. So harus hati-hati banget, ini sangat mudah tapi kalau nggak fokus sayang ya, melayang poin kita ya. So karena ini adalah benar ketemu dengan salah, kita pilih yang C ya, celta kalau di pilihan jawaban. Next, number 7, kurva biaya total. Nah, biaya total nih. Kalau tadi itu produksi total, ini biaya total atau total cost ya. Nah, kurva biaya total cost ya, atau dia yang bilang cuma cost aja, sama aja. Itu kurang lebih kayak gini. Aduh kok nggak lurus ya. Oh sorry, dipahamin aja teman-teman. Ini adalah key. Dan ini adalah total cost. Key itu adalah jumlah ya kalau diartikan, tapi ini lebih tepatnya jumlah yang diproduksi. Kan kita lagi bahas biaya produksi guys, jadi pasti jumlah yang kita produksi. Nah, jumlah yang kita produksi itu akan sangat berpengaruh terhadap total cost yang kita keluarkan. Nah, total cost sendiri sebenarnya ada 2 versi ya. Mungkin kan dia kasih versi yang sederhana aja. Dia itu mulainya gambarnya kayak gini. Jadi nggak dimulai dari titik 0,0 ya. Ini total cost, tapi mungkin kalau di buku-buku yang lain yang kalau Kanidia kuliah kemarin juga kayak gitu ya, modelnya kayak gini, swing. Nah ini total cost, dua-duanya bener kok. Tapi kalau UTBK kayaknya masih yang pakai simple aja ya. So yang mana yang ditanyakan di soal, ditanyakan adalah hubungan antara apa. Nah kalau kalian ngeh tadi ya, ini antara kurva dengan si fungsi itu ada kaitan, dan ternyata ini tanya fungsi ya. Jadi ini fungsi total cost itu adalah fungsi dari berapa key yang kita hasilkan. So best answer adalah jumlah output ya kan. Output itu jumlah yang kita produksi dengan biaya total. So best answer is part B. Jumlah total dengan biaya total. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut, garis sangkaran akan bergeser ke kiri apabila, nah budget line nih ya, materi mikro lagi. Jadi so far kayaknya belum ada materi yang lain kan yang dia jelasin di soal ini, kecuali materi mikro ya. Budget line itu gambarnya lurus kayak gini. Dan nanti ditonton ya video Kanidia, karena Kanidia nggak bakalan terlalu bahas lebih jauh lagi. Bergesernya ada 2 kemungkinan, bisa ke bawah atau kita bilangnya ke kiri, bisa ke atas kita bilangnya ke kanan. Nah budget line bergeser ke kiri itu ada beberapa kemungkinan. Kita langsung find aja ya jawabannya ya. Kalau pendapatan konsumen meningkat, salah, ini harusnya ke kanan dong. Kalau menurun berarti lawan kanan dong, berarti jawabannya ke kiri. Kalau harga salah satu barang naik atau turun, itu kondisinya adalah dia bakal berotasi. Find out jawabannya, tonton video Kanidia tentang budget line ya. Harga kedua barang turun, dia bakal berotasi, bergesernya ke kanan. Sekali lagi kita cari yang ke kiri ya, semoga bisa dipahami.
Number 9, keseimbangan konsumen itu terjadi sangat jelas ya. Ini tadi budget line. Lalu nanti kita akan ketemu satu kurva lagi di konsumen, namanya adalah interference curve like this. Ya udah, kan dia bilang berkali-kali, dan titik singgung mereka di titik ini, kan dia buatin titik merah, itulah yang disebut sebagai kondisi keseimbangan konsumen. So budget line bersinggungan, bukan berpotongan ya, hanya bersinggungan. Atau slope dari kedua kurva ini nilainya sama. Tapi biasanya sih pertanyaannya pasti lebih sering tentang kurva, tapi harus sudah tahu slope-nya sama. Oke, last question untuk video kali ini. Insya Allah dilanjut lagi besok kalau sempat, semoga ya. Pimpinan sebuah perusahaan mengamati apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan meningkat bertahap dari 1 sampai 6, jumlah produksinya juga bertahap dari 100 sampai 220. Nah, hukum the law of diminishing return yang dikeluarkan oleh Ricardo itu berlaku saat produksi sebanyak berapa. Nah, caranya nih kalau kayak gini kita buat tabel aja kali ya, data sederhana biar gampang eksekusinya. Jadi di sini ada L dan di sini adalah total produknya ya. Kayak gitu. Dan terakhir kita harus tahu bahwa law of diminishing return itu fokus pada marginal product ya. Jadi harus ada data marginal product. Kalau nggak ada datanya ya dicari. Oke? Nah, kita masukin datanya. Jadi katanya L-nya itu kan bertahap ya, udah jelas dari 1 sampai 6. Jadi nanti akan ada L1, 2, sekali lagi L itu adalah labor ya, tenaga kerja yang dipekerjakan. Nah, terus jumlah produksinya berubah-ubah nih, mulai dari 100, lalu berapa nih, 120, lalu 160, habis itu 190, mana 190, habis itu 210, dan terakhir adalah 220. Sekali lagi, hukum the law of diminishing return atau kayak apa sih, hukum pengembalian yang semakin berkurang dalam bahasa Indonesia, itu mengatakan hukum ini berlaku kalau marginal product sudah mulai berkurang. Nah, di sini tuh belum ada marginal produknya, cuma ada total produk aja. Caranya gimana Kak? Ya dicari. Marginal product itu simple banget kok. Secara rumus kita bisa pakai delta TP kalian bagi dengan delta L. Ini udah harus paham ya. Delta itu kondisi kedua kurang kondisi ke-1. Tonton video Kanidia, insya Allah udah sangat jelas dibahas di sini ya tentang konsep ini. Nah, di sini kita akan bisa lihat marginal produknya ya. Marginal produk untuk yang pertama belum bisa kita tentukan, nanti yang kedua baru bisa. Ini caranya kita kurangin aja kan, 120 kurang 100 itu 20. Dibagi 2 kurang 1 pasti 1, jadi udah langsung ketahuan oh ini 20. Lakukan hal yang sama, nanti kalian dapat oh ini 40. Ini bukan dikurangin aja ya, tapi dibagi. Tapi kebetulan karena angka baginya per 1, jadi pasti langsung aja gitu ya. Ini 40, kalau ini 30. Kalau ini 20 ya. Kalau ini 10. Oke, udah bener perhitungannya, jangan sampai kan dia nggak fokus, udah bener harusnya. Nah, tadi udah kita sepakati bahwa The Law of Diminishing Return by David Ricardo itu bilangnya kalau si MP udah menurun. Yang mana teman-teman? Mulai berlakunya ya, bukan semuanya ya. Jadi cari yang pertama kali, dan pertama kali mulai berlaku menurun itu di sini ya. So the law of diminishing return bakal berlaku saat total produk kita 190 atau karyawan yang kita pekerjakan 4 orang kayak gitu. Let's find out. Jadi yang ditanyain saat jumlah produksi berapa? Iya, 190. Biasanya sih pertanyaan paling sering itu berapa karyawan, tapi harus tahu juga kan, ini misal lah ya 4 karyawan 190 total produksinya. Oke, I think that's it untuk hari ini teman-teman. Doain semoga Kanidia bisa upload videonya lagi setiap hari sampai UTBK, walaupun ya mungkin a little bit challenging karena Kanidia juga sedang ada aktivitas lain. Mohon doanya juga, Kanidia lagi berjuang untuk bisa dapetin beasiswa biar sekolah lagi, amin. Thank you dan tetap semangat semua, mari kita berjuang yang terbaik yang kita bisa, dan salam sukses selalu. Selalu bersyukur, alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.